نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat ibadah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya membawa acara ingin membacakan random pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kedua para, yang ketiga pengarahan diri Yayasan Darul Arif Hidayah 3. Yang keempat, musyawarah pemilihan kelas A dan B sekaligus ketua komite. Yang kelima penutup. Yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini di Ummul Quran Iqra'il Fatihah. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala FA Ahriyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas kehadirannya pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah memilih kesekolahan kami untuk menyekolahkan anak-anak Bapak dan Ibu. Di sini saya sebenarnya baru menjabat jadi kepala sekolah dan saya juga masih belajar untuk menjadi kepala sekolah. Mohon maaf nanti apabila ada kekurangan dari saya sendiri. Terus saya juga meminta maaf juga untuk fasilitas di sekolah ini masih sangat kurang. Namun kami juga di sini akan berusaha untuk melengkapi segala fasilitas yang ada seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Masih diguyuri kayak gitu Bu, Pak. Nanti setelah ini juga kita bakal ada pembahasan mengenai pemilihan penentuan sekolah kelas anak Bapak dan Ibu, dan kita juga di sini akan membahas beberapa hal mengenai baju seragam sekolah, terus mengenai makan di sini kayak gitu, dan ya pemilihan ketua komite sekaligus. Itu saja, mungkin nanti akan dijelaskan lebih jelasnya nanti di pengarahan oleh Bapak Agus Susanto. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada hari ini dan menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga yaitu Arifin Bandar 3 Agus Gus. Satu dua tiga. Mohon izin duduk deh. Atau berdiri ya, duduk deh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah. Atau Ibu Ahli Atika Al-Hadis, sarjana pertanian dan sarjana pendidikan. Di beliau ini backgroundnya
pengajian tapi sudah belok putih kalau selesai dan sekarang berkecimpung di dinas pendidikan. Dan alhamdulillah beliau ini terpaksa betul-betul jadi Pak Nyapo. Kami sampaikan Bu, karena kalau saya nyuruh istri saya hamil itu sudah ketua yayasan, saya membina yayasan. Jadi saya cerita sedikit. Jadi kami sebenarnya terasa terharu untuk merintis yang pertama kali sekolah ini. Alhamdulillah ini melebihi target kami, walaupun target itu bangunnya 30, 15 kelas, 19 kelas itu target awalnya. Itu prediksi kami karena bukannya di awal Mei 2023 tentang pendidikan nasional itu sama statusnya dengan TK. TK. Apa sih bedanya? Ini saya sampaikan. TK itu pendaftaran operasionalnya di DPK atau di Dinas, sedangkan RA itu di Kemenang. Sama tidak menunjukkan posisinya di dalam Kemenang. Kami akan bahas. Nah ini saya mungkin pengalaman saya itu buka SD dulu, SD 1 pertama itu bagus pendidikan agama. Akhirnya saya diangkat oleh Pak Wajah paksa Ustaz Agus pindah ke SD Plus. Ada galak Pak, aku di SD 1 karena kalau di SD 1 kok bisa Pak, karena Plus itu agama. Berarti kita itu bisa sebenarnya mencaplok kegiatan atau plusnya itu agama itu ikut Kemenang. Kebetulan saya ini Kemenang guru dari 2005, saya guru sampai 2011 di Sangga Desa. Seperti itu juga saya menunjukkan agamanya. Nah dari pola pikir inilah kebetulan saya 2017 pindah di Bengkulu, jiwa guru ini masih ada. Saya sangat sakit hati kalau ini anak yang sholat itu salah. Misalnya Subhana rabbil azim wa bihamdi, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita bisa bunyi. Sakit hati karena anak kalau sudah kecil sudah salah, mau banyak tuh salah kita pun. Nah dari kegelisahan inilah akhirnya kami adik-beradik sudah lama membangun yayasan, sudah 2017 sudah berham. Itu selama bergerak di non formal. Sudah lebih 3 tahun pendidikan TPA gratis. Datang ke situ Ustazah Indah. Karena tidak puas dengan pendidikan non formal, maka tahun ini kami paksakan untuk bentuk PAN atau dalam bahasa anak-anak Raudatul Atfal. Raudatul itu taman, Atfal itu anak-anak. Bahasa Indonesianya PAUD pendidikan usia dini. Karena Raudo itu taman pendidikan. Ini sama-sama mindset yang biasa. Nah, awalnya ini gedung ini Bu untuk TPA non formal awal. Tapi kemanfaatannya sedikit. Kenapa? Biasanya gratis males datang di musolahan untuk bikin. Jadi kalau ibu misalnya di sini mau ngaji di sini tidak apa, hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat 3 hari dari jam 1 sampai jam 3. Gurunya Ustazah Indah yang bayarnya kami dari yayasan gratis sudah 4 tahun. Itu kebetulan donaturnya Ayu Kami Hati. Itu serius tidak sakit, komitmen bayar pas di awal bulan, paling lambat ada 5 banyak transfer. Makanya Ustazah Indah, kalau kamu pilih yang kedua belajar ini bagus lagi. Karena kami juga tidak untuk belajar apa itu praktek sholat. Kapan antarnya dari maghrib sebelum 5 menit maghrib antarnya. Karena kalau lama dia main-main naik tawas 5 menit atau 10 menit antar. Udah tertinggal tuh. Akhir pas bisa azan kamu dari rumah jemput
Kenapa? Kalau nanti kalau ada itu dia, insya Allah dari desa saya bimbingan semua. Ini yang nampak. Karena tidak puas di pendidikan non formal, dan bukalah sekarang. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemilik sekolah kami. Ya, terima kasih banget. Insya Allah yang Ibu titipkan kami juga. Jadi yang pertama sholat duha, insya Allah rencananya sholat. Jadwal kita sudah ada kemarin kan jam 7.30 sampai jam 8 saya pegang kelasnya sama. Saya harapkan Ibu datang untuk dampingi anaknya karena pendidikan usia ini harus ada partner. Tidak mampu itu belajar itu. Saya di SMP seperti itu. Kalau maluan duduk di belakang apa? Karena anak-anak ini belajarnya pakai motorik, pendengaran sama melihat. Kalau cekoki, maco pasti belajar. Jadi dia belajar di sampingnya itu langsung sholat duha tiap hari. Nah, anak-anak kalau tiap hari dengar kami yang mimpin seperti ini, simati dan bahasa Arab dengar, insya Allah dapat. Tidak usah disuruh ngapa. Dengar ke betul, gantung di dengar. Ada yang main namanya anak-anak sebenarnya apa? Tapi di sampingnya di sholat itu silakan duduk cari tempat anu yang penting ibu dengar. Nah, tujuannya kalau ibu dapat di rumah bisa replay, mengulang. Anak-anaknya ada taufik kalau dalam agama, penekanan, diulang. Insya Allah nanti kayak ini nanti baiknya baca Indonesia ditunjukkan. Boleh saya tunjukkan anak-anak pulang. Nah, setelah 8 kita baru ke sini. Nah, nanti punya 2 kelas. Kelas A dan kelas B. Kelas B itu berdasarkan peraturan yang diundang ini ya. Ya, ini kan usia, jadi saya tidak langsung aja Pak ya, langsung usia. Jadi usianya 4 sampai 6 tahun itu masuk SMA. Kalau di bawah 3 itu dimasukkan namanya pendidikan non formal. Kalau masuk tahun, tapi ketika umurnya 6 sampai 4 sampai 5 dimasukkan TK atau pendidikan formal, TK atau pendidikan RA. Maka ketika ibu ada juga kemudian pas 4 tahun saya lihat kan pas 4 tahun ada berapa tahun ada saya lihat 4 tahun. Nah, maka harus bisa masuk kelas A itu umur 4 tahun sampai 4,5. Nah ini ada 4 orang yang umur 4 tahun 4 bulan. Nah ini yang bingung. Kami naruhkan 5. Nah, antara 4,5 tahun sampai 5,5 tahun sampai 6 itu kelas B. Nah tujuan kelas B ini memang dipersiapkan untuk masuk SD. Tapi ingat peraturan SD tahu. Kalau di bawah tahu boleh nggak masuk SD? Boleh, tapi malah dia ada pertama syaratnya ada ijazah TK. Yang kedua ijazah TK harus ada psikolog, rekomendasi psikolog. Dan nanti misalnya kelas B, tapi ada juga sekolah yang bisa mengakomodir itu. Makanya misalnya S1 saya paham, dia yang menjaga psikolognya biar bisa masuk di aplikasi. Ya, dengan ijazah silakan ngomong dengan ijazah TK. Nah, insya Allah karena kita mulai dari November dan mulai Mei, saya sudah dapat ambil madrasahnya dan madrasah pada utama. Operasionalnya masih diproses, karena langsung di awal Januari. Saat ini kita hidup di Balikis, tapi yang untuk kelas B-nya, kelas A-nya tahun depan insya Allah operasional sudah keluar. Berarti ini nomor itu madrasahnya kita besok ke Balikis Selatan. Yang bagi mau masuk SD. Seandainya belum masuk SD, tidak apa-apa di kelas B karena umur sudah tua, mau menunggu setengah umur dunia, tidak apa-apa. Balik ke sini lagi, tidak akan keluarkan ijazah. Ini untuk masuk SD.
Sampai yang mau sempat masuk SD silakan, asal umurnya 6 tahun setengah ke atas. Kalau di bawah situ Bu dipaksakan di aplikasi nanti di decoding itu tidak masuk. Nanti kelas 6 dia itu masih tidak bisa belasan udah setahun. Itu pengalaman kami di SD. Nah tidak tahu regulasi ini kan tiap tahun berubah. Tiap tahun berubah. Kalau dulu kita masih SD kan bentuknya ini lah, kira-kira tangan nyampe sudah masuk SD. Itu masih aku umur 5 tahun setengah. Makanya S1 itu 21 udah selesai. Aku masih utuh. Kasihan anak-anaknya. Saya mengalami anak saya yang umur yang pas 6 tahun, kelas 3 dia ngedrop total. Itu yang saya sampaikan. Jadi pengalaman saya ini penting. Yakin Bu, insya Allah kalau di musola ini jadi Darul Arif ini nilai-nilai agama non formal itu saya bantu nanti di musola. Nah, yang fisik motorik kasar nah disini nanti mohon doa kita lakukan terus apa itu peralatan-peralatan sini permainan utama dalam kelas itu penting karena pengalaman kami selama di Jogja kan sama Bu, seperti sih aku sih sama berdasarkan undang-undang nomor 20 2003 sama. Nah sebenarnya bisa satu kelas berdasarkan undang-undang 20 peserta itu lebih 4 tapi takut tidak maksimal. Jadi saya buka maaf saya ini jujur tidak tahu kalau di 40 kali kurang 4 gak nyampe. Guru ini saya gaji 500.000 beda dengan yang lain. Saya tahun kerja itu 2,5 gurunya 250.000. Al-Batis itu gurunya 8 kita 250.000 ada orang 4 akan miris. Memang saya itu bukan guru mereka di bangku. Anak 1 terima gaji 3,5 katanya bagus terus insya Allah doa anak-anak kami ini anak-anak kami komitmen yang nanti makan support anak-anak uang itu insya Allah kami berikan anak-anak kalau ada kekurangan sedikit insya Allah kami yang gaji dari kami terakhir karena ini wasiat kami tanah ini 60 kali 60 dan ini dibangun sekolah. Bapak saya sendiri mengatakan tanah almarhum Muhammad Darul Fatihah. Dia ini dari dulu bantu pondok pesantren Nurul Iman, pondok pesantren Arjan, bahkan dia juga bantu. Maka saat ini kami anaknya harus berkiprah untuk membangun ini. Doakan kalau dibantu kita buka MT yang sampingnya. Ya, mohon doa karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang ampuh. Jadi kalau ada masalah usah keluar-keluar kita cari nanti siapa ketua komite salurkan kita yang diduduk minta sampaikan ini nanti insya Allah kalau mampu kami perbaiki karena niat kami dakwah bukan yang lain niat kami dakwah. Nah itulah tapi kan fasilitas ini kalau tidak mumpuni tidak bagus juga dakwah. Nah makanya insya Allah kami turun tangan langsung walaupun saya di KUA langsung saya turun tangan sini saya protektif langsung niatnya anak-anak kita setelah kita meninggal ada yang bersih itu baik itu kami mati ada yang berdoa insya Allah kurikulumnya kita kurikulum kemenang walaupun nanti di sini nanti saya yang mengadakan kurikulumnya ini yang bagus kemenang. Intinya ibu ikhlas mengalahkan anak itulah yang membuka anak itu potensi yang ada di dalam itu bisa berkembang. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap yang lahir itu ada potensi yulad ala fitrah, dilahirkan ala fitrah. Potensi ini dikembangkan melalui sekolah formal, non formal, sekolah keluarga, dan kita semua. Jadi mohon bantuannya. Kalau ada kurang, tidak usah macam-macam Bu. Ngomong dengan kita status, itu anak yang artis tak mana ini. Kita cari solusi yang terbaik. Ya, insya Allah.
Nah, mungkin itu pengarahan dari kami. Jadi amal terakhir yang gratis. Maaf, itu dasar kami beli dari uang kas yang besar. Nah, yang upahnya 100.000 yang gratis itu untuk airku yang gratis. Jadi misalnya yang dapat gratis, ya kita jahit upahnya sudah kemarin kita nanti dijelaskan musyawarah kan sekolah. Nah, sudah berapa selesai. Nah, kapan pakainya yang tadi? Hari Senin, Selasa seragam batik. Nah, batik terkenal itu batik yang terjahit. Nah, kalau anak-anak kira-kira busuk dalam sehari. Tidak, nanti 2 hari. Kalau busuk, berarti kita punya alternatif lain. Nah, misalnya sudahlah yang itu tidak masalah. Yang kedua, Rabu Kamis. Nah, pengennya kami itu pengennya. Kalau yang sudah ada di rumah baju polisi monggo apa. Yang tentara, karena itu pembinaan tentara. Kemarin Pak Dandim sudah kesini Pak, ke rumah ini. Insyaallah sudah karena kata kami yang keluarga silat harus pembina dan pembina yayasan sini. Nah, tapi kalau tidak ada, tidak apa pakai baju polisi. Itu tidak ada paksaan. Boleh ada 3, pakai dokter, pakai baju polisi, baju tentara. Tidak usah langsung tuh, jadi gara-gara itu rajin sekolah. Tidak ada baju yang penting baju muslim. Kami ingatkan di sini baju muslim ya. Maksudnya celana panjang. Kami kita ke sholat duha. Kalau celana pendek, kita sholat duha. Nah, baju olahraga ini kami belum beli, kami sudah ada tempatnya. Kalau pesannya 2 bulan baru selesai. Nah, kalau itu sepakat, itu seragam itu beli. Kalau dia sepakat, pakai atau